Alhamdulillahirrabbilalamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Al-faslu tsalis hikayat fi ijtihadin wa a'immati salaf fi tahsil ilmi. Qala Allah Ta'ala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. As-Sajdah ayat 24. Allah berfirman, wa ja'alna minhum, dan kami jadikan di antara mereka a'immatan, pemimpin-pemimpin, yahduna, yang bisa memberikan petunjuk, bi amrina, dengan perintahku, kata Allah. Di antara mereka ada yang kami jadikan pemimpin yang bisa memberikan petunjuk, memberikan pengarahan, bimbingan kepada umat dengan perintahku, kata Allah. Yang begitu itu lama sobaru, pada saat mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka beriman kepada, yakin kepada ayat-ayat kami, kata Allah. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa Allah menjadikan pemimpin di antara atau di tengah-tengah manusia, yang pemimpin itu bisa memberikan petunjuk, memberikan bimbingan didasarkan kepada landasan perintah Allah, dan itu lama sobaru, pada saat mereka bersabar. Jika tidak bersabar, ya tidak bisa memperoleh itu. Berarti ada proses yang harus dilalui, dan menghadapinya harus dengan kesabaran. Ayat ini oleh pengarang kitab ini dijadikan satu landasan bahwa mencari ilmu untuk membentuk seseorang yang berkualitas dibutuhkan kesungguhan dan kesabaran. Kana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yaqul, Ibnu Abbas, sahabat Nabi, beliau nama aslinya Abdullah bin Abbas, kemudian populer dengan sebutan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah sahabat Nabi yang paling terkenal di dalam ilmu tafsir. Maka kata Ibnu Abbas, tidak ada satu ayat pun dari Al-Quran yang saya tidak tahu maksudnya dan tidak tahu untuk siapa dan di mana diturunkan. Tidak ada satupun yang tidak tahu. Ibnu Abbas tahu semua. Kalau kita kan tahu Al-Quran, tahu ayatnya, tidak tahu suratnya. Tahu suratnya, enggak hafal ayatnya. Baca ayatnya, tidak paham isinya. Rada paham isinya, tidak paham maksudnya. Rada paham maksudnya, tidak tahu asbabun nuzulnya. Tahu asbabun nuzulnya, tidak tahu kontennya. Tahu asbabun nuzulnya, tidak tahu di mana diturunkan. Siang atau malamnya enggak tahu. Nah, Ibnu Abbas semuanya tahu semua. Maka tafsir-tafsir di dalam Al-Quran itu seluruhnya pada zaman sahabat Nabi mayoritas merujuk kepada penafsiran Ibnu Abbas. Dan menafsirkan Al-Quran itu
tidak boleh sembarangan. Ada kitab penal tafsir yang namanya tafsir bir riwayat atau disebut tafsir bil maksur. Tafsir bil maksur itu tafsir yang didasarkan kepada ayat-ayat yang temanya sama atau hadis Nabi atau qaul sahabat, ucapan sahabat atau ulama tabi'in. Itu namanya tafsirnya tafsir bil maksur. Jadi pengarang kitab itu ketika menafsirkan Al-Quran itu mencari ayat yang sama tema, mencari hadis yang mendukung ayat itu, pernyataan sahabat atau ulama tabi'in. Itu namanya tafsir bil maksur. Misalnya tafsir Ibnu Katsir karangan Al-Imam Ismail Al-Bilfida bin Katsir Ad-Dimashqi. Kemudian tafsir Jami'ul Bayan karya Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Untuk para pemula membaca tafsir ini jenuh. Mengapa jenuh? Setelah ayat hadis, setelah hadis ada pernyataan sahabat, kadang-kadang di bawah ada perkataan para ulama. Jenuh, seperti tidak menemukan uraian ayat yang dimaksud. Padahal maksudnya ayat-ayat itu adalah menjelaskan, atau hadis-hadis itu adalah menjelaskan ayat yang sedang ditafsirkan. Ada lagi tafsir yang disebut dengan tafsir birro'yi. Tafsir birro'yi itu tafsir yang pengarangnya ketika menjelaskan ayat-ayat menggunakan kemampuan logika. Saking cerdasnya pengarang, maka ayat-ayat Al-Quran ditafsirkan dengan kemampuan akal pengarangnya. Maka ayat-ayat yang berbicara tentang Allah, dia terangkan panjang lebar sesuai dengan ilmu tauhid yang dimilikinya. Ketika ada ayat Al-Quran yang berbicara tentang langit, dia bicara tentang astronomi, tentang proses turunnya hujan, tentang angin yang bergerak dan sebagainya secara ilmiah. Itu sedikit sekali menggunakan ayat yang lain, sedikit sekali menggunakan hadis, dan sedikit sekali menggunakan qaul sahabat. Misalnya tafsir yang ini tafsir Mafatihul Ghaib karya Imam Fakhrur Razi. Itu tafsirnya besar sekali. Kira-kira segini kalau dijejer, kalau diberdirikan segini. Itu panjang lebar. Ada lagi tafsir namanya tafsir bil isyarah, tafsirnya ulama-ulama tasawuf. Nah, kalau tafsir ulama-ulama tasawuf itu menjelaskan Al-Quran tidak dengan logika, tidak dengan hadis atau ayat yang lain, tetapi pengarangnya menelusuk ke dalam ayat itu dengan menggunakan daub. Daub itu perasaan yang sangat dalam dari hati. Nah, para ulama bilang bahwa tafsir bil isyarah ini, tafsir tasawuf ini adalah tafsir yang kata Imam Ghazali, sinar Allah yang dicurahkan kepada hati penulisnya. Maka dia pakainya ilham. Dan tafsir yang ini di kalangan para ilmuwan dianggap tidak ilmiah. Mengapa tidak ilmiah? Karena tidak pakai referensi. Karena tidak pakai referensi. Tulisan karya tulis dianggap ilmiah itu jika ada referensi. Misalnya kitab ini, di bawahnya ada footnote hadis, di bawahnya garis bawah ada akhrajahu Tirmidzi nomor sekian, halaman sekian. Itu footnote, dianggapnya ilmiah. Nah, kemudian para ulama berkata, tafsir yang paling selamat ketika menafsirkan ayat adalah yang disebut dengan tafsir bil maksur. Karena menafsirkan ayat Al-Quran, penjelasannya diambilkan dari penjelasan Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Paling jauh ulama tabi'in.
Jika tafsir untuk kita baca, jenuh Pak kita bacanya. Karena kita tingkat pemula. Seakan-akan mungkin ayat hadis. Itu jenuh kalau pemula. Tapi kalau sudah tidak pemula ke sana, nikmat membaca hadis tafsir. Dan tafsirnya besar-besar. Jami'ul Bayan itu ada 20 jilid lebih tafsirnya. Baik, kita lanjutkan. Kata Ibnu Abbas yang ahli tafsir itu, Thalabatul ilman, saya mencari ilmu. Falam ajid aktsara minhu fil ansor. 144. Halaman 144. Alinea kedua. Falam ajid aktsara minhu fil ansor. Saya tidak memperoleh ilmu yang banyak itu selain di Ansor. Berarti ulama-ulama Ansor berarti yang ada di Madinah. Fakuntu atir rajula fa as'alu anhu. Dulu suatu ketika, kata Ibnu Abbas, sahabat Nabi, atir rajula mendatangi seseorang laki-laki, berarti ulama atau guru, fa as'alu anhu. Kemudian saya bermaksud bertanya kepada laki-laki itu, kepada guru itu atau syekh dia itu. Fayuqalu li, kemudian ada yang berkata kepada aku, naimun, guru kang ente cari, ente datangi lagi turu. Sampean datang ke seorang kiai bermaksud ingin bertanya atau minta doa. Apa pengen dagangannya laris, pengen sehat, pengen anak soleh, pengen duwe rabi maning misalnya. Terus ada yang ngomong, yang mulai disapa Pak Kiai. Ada yang bilang fayuqalu li naimun, Pak Kiai lagi turu. Ini Ibnu Abbas datang kepada seseorang, kemudian ada yang berkata pada Ibnu Abbas lagi turu. Fa atawassadu ridai summa taji'u hatta yakhruja ilayya al-dubr. Karena kang lagi dienteni, kang ditekani, lagi turu, maka saya selendang saya, sorban saya gulung kemudian saya jadikan bantal. Fa atawassadu ridai, saya bantalan pakai selendang saya, summa abtaji'u, kemudian saya juga tiduran hatta yakhruja ilayya ad-duhru, sampai ad-duhru, sampai dia orang yang tadi sedang ditunggu itu, yang didatangi itu keluar kepada Ibnu Abbas, kata terus padaku pas waktu duhur. Berarti ngantenan semua ya Pak. Namun sampean Pak tekanin Bapak Kiai jam 8. Orang metu Kiai. Dengan bahasanya dikenal sampai tuhur. Mending cukup balik mari berdoa. Ya, amal teman di Gusti Allah. Rendang. Ulama-ulama zaman dahulu begitu tuh dalam kerangka menyampaikan ilmu kepada yang seperti itu dan dalam kerangka menguji kesabaran, keikhlasan, dia serius atau tidak. Sengaja loh kadang-kadang begitu. Sengaja. Coba kalau kita dengarkan kisahnya kiai-kiai yang hebat-hebat loh Pak. Itu hampir semuanya menceritakan hal yang begitu. Misalnya ketika Mbah Hasyim Asy'ari mau mondok di Mbah Khalil Bangkalan, kata Mbah Khalil, sebentar lagi akan ada macan kesini, siap-siap santri semuanya. Santri semuanya siap-siap, ada bawa golok, bawa pentungan, sebab mau kedatangan macan. Ternyata macannya kurus, kering, yang Mbah Hasyim itu santri masih tekan kanan, nggak diladeni ngaji katanya, nggak diladeni ngaji. Kemudian Mbah Abah Dimyati Rais Kaliwungu, kisahnya begitu loh gitu. Dikerjain oleh kiainya tuh, oleh kiainya dikerjainnya serius. Zaman sekarang
Nah, murid diselentik setitik ting guru mancing penjara. Zaman kongen murid itu dikerjain. 2. Kemudian guru besar Al-Quran itu Mbah Munawir Rakyat yang pernah saya ceritakan itu punya murid 3 hebat semua. 1 Mbah Arwani Kudus, 2 Kiai Umar Kempek, yang ketiga namanya Kiai Umar Labib. Mbah Munawir itu 7 hari berturut-turut mimpi di halaman rumahnya ngikat anjing, ngikat kiri. Kemudian ditakwili oleh para ulama mimpi itu apa? Ternyata murid yang hebat tadi, ada 1 murid yang berpendapat pegang Quran boleh tanpa wudu. Hari kiri kan najis nih. Berpendapat ternyata Umar Labib itu. Nah, Mbah Arwani Kudus dengan Mbah Kiai Umar Kempek itu disuruh oleh Kiai Munawir Rakyat, disuruh nguras sepiteng, takus. Kalau Mbah Arwani langsung nyemplung dengan sarung, dengan segala pakaiannya. Kalau Kiai Umar Kempek ganti pakaian dingin, ganti petelesan. Kadang nyemplung ning tai, Pak, campur tai karo uyuh. Mbah Arwani enggak mikir, langsung plung. Langsung nguras sepiteng kotoran, tai. Kalau Mbah Umar Kempek ganti baju dulu, ganti kaos, ganti baju kotor. Nah, katanya barokahnya, maka yang aromanya hebat hampir seperti Mbah Munawirnya, Mbah Arwani Kudus yang sangat populer karena nyemplung langsung. Kalau ini Mbah Umar katanya mikir dingin, jadi karomanya tidak. Artinya begini, itu bagian dari ujian. Dan ketika ujian seperti itu, ternyata doanya kiai ulama yang hebat itu dengan ridho itu, ilmu itu nempel. Walaupun kadang-kadang gak ngaji, ilmu itu nempel sama orang yang diridhoi. Maka kalau di pesantren itu, santri itu nggak banyak bertanya, Pak, kalau disuruh. Kalau kita kan untuk apa, Pak? Lamun bapak-bapak anak ini pesantren kongkon nguras takus apa? Pan kepriben ngomongnya. Pindah aja bono, sira mana-mana. Pindah aja nih kono, sira ado mau nguras takus Gusti, ampun lah Pak, modoknya pribadi, Pak. Wis ikut saja, Sa. Ikut saja. Apa kata Ki di pesantren? Beda dengan dia. Bapak-bapak, saya itu mondok tidak di pondok besar, Pak. Tidak di Lirboyo, Pak Dokter bukan di Lirboyo ya. Saya enggak di Lirboyo, enggak di Sarang, tidak di Kempek, bukan Ciwari, bukan Buntu. Saya pondok kecil. Di Losari ada pondok pesantren Al-Asariyah, Kiai Haji Abdul Aziz. Pondok kecil. Yang kedua di Cirebon malahan bubar pondoknya. Itu ditutup di Waotong, tapi bukan Waotongnya yang ngajar saya, Kiai Slamet Firdaus. Saya di sini 8 tahun, di sana 5 tahun. Alhamdulillah. Mau rajin ngaji. Perasaan saya itu paling pintar seangkatannya, Pak. Kata sayanya. Saya ngaji jurumnya itu khatam 5 kali, Pak, di Losari, di Pondok Pesantren Losari. Yang lain 1 kali. Kalau saya kemana? Ngaji kitab Ibriti, saya khatam 4 kali. Dan saya justru terlalu. Dan kalau subuh yang lain pada ngaji, saya mah disuruh ke balong oleh kiai saya. Sebirin, jukut urang cung, nggih. Mangkat Pak klik balong itu dari rumahnya Pak Kiai sampai balong itu kan 2 kilo, Pak. Jalan kaki. Bolak-balik 4 kilo. Nanti kalau sudah sampai di sana, ambil udangnya dari balong, kemudian sampai ke pesantren, ngajinya sudah bubar. Kalau subuh saya bareng ngaji.
Kemudian saya waktu ke bapak saya waktu itu masih ada, Pak, sering dipokok cukup iwak jadi aku beli ngaji ya. Apa juga bapak saya jawab? Beda jangan bapak-bapak sekarang. Sobirin bakal ngaji nurut nih kiai. Apa cari kiai? Kang sejen ngaji sira dikongkon nyapu. Kang sejen ngaji sira kon balok makati balok. Yang mengantarkan ilmu ke dalam hati kamu itu bukan belajarnya kamu, tapi ridhonya kiai. Seangkatan saya, Pak. Saya MTS sudah khatam kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in kan paling angel dibaca, Pak. Dan saya membaca kitab ini nggak pernah ngaji, Pak. Ini nemu aja di toko ada orang beli, ikut-ikutan saya beli. At-Tadhib saya nggak baca. Apa namanya Syarah Aqidah At-Tahawiyah, nggak pernah ngaji. Beli dibaca untuk ngaji. Itu diantara kalau pesantren itu begitu. Beda pesantrennya orang zaman sekarang. Pesantren zaman sekarang kiai berkatnya dicolong. Kiai barang isi ayam seblondong. Berkatnya dicolong. Kiai ngomong kirim di santri ya. Bahkan kita komen, bakal Kiai Haji Abdul Aziz kalangan ayam goreng pasti nuduhnya saya. Karena memang saya aja yang nyolongnya tuh. Kayaknya loh, zaman dulu tuh di dapurnya Kiai ada salang, itu salang ya. Tuh salang. Tulis di sini ditaruhnya apa makanan tuh supaya tidak dimakan tikus jadi digantung. Yang pakai tali pakai tikulan itu. Saya cek wah anak yang ceput. Tiba-tiba Kiai pengen mangan. Nih istri pengen dahar nggih. Ayamnya laka. Sobirin paling. Betul. Berin ikut ayamnya. Nggih. Wis mongkon senyum-senyum gak Kiai senyum aja, Pak. Mereka sedot di kita gara-gara sering nyolong nanti. Jadi kalau bakal pengen ilmu yang manfaat sering nyolong. Dulu dia yang Aziz begitu luar biasa dan pernah disiram oleh saya, Pak. Bakal harus sama air pure sampai puasa semua. Lari-lari anak ke pesantren dan sila ngumpet, nah, kan kelihatan bayangannya tuh kian tok siram pure puasa semuanya, Pak. Udah mau wudhu saya ngumpet di Pak. Santri iku bakal guyonan. Mongkon tak apa. Rai nira beli mongkon sila bakal belikan terus tak pites. Enggak ngomong macam-macam. Gusti santri bakal guyonan. Mongkon tak mau udah selesai. Itu bedanya Kiai zaman dahulu dengan zaman now. Jadi maka ngaji itu serahkan sepenuhnya kepada Kiai. Apa kata Kiai? Apa katanya? Zaman sekarang setitik-titik laporan polisi, setitik ke polisi. Lah, sudah dengar Pak ya? Ada guru di Majalengka dipolisikan oleh orang tua gara-gara merapikan rambutnya gondrong dirapikan. Itu kan ramai sekali Pak di Majalengka. Kemudian di Jawa Tengah, Pondok Kiai yang itu di YouTube, Pondok Kiai dan dimarahi habis-habisan oleh orang tuanya, mungkin pejabat orang. Ketika saya nonton orang ini, anak ini pada saatnya nanti akan jadi musuh orang tuanya. Lah Pak, kalau anak salah sedikit dibelok-belok sampai mati-matian Pak, besok anak itu yang akan membuat sengsara orang tuanya, akan menjadi musuh yang paling besar bagi orang tuanya. Karena sejak itu masih dibela-bela, apalagi kalau kiainya nggak ridho. Nah Pak, ada kisah di Hadramaut di Yaman. Siapa tuh? Ada seorang ulama besar punya muridnya cerdas luar biasa. Ilmunya hebat. Yang disampaikan oleh syekhnya, oleh gurunya dia terima dengan baik. Pokoknya luar biasa. Karena saking cerdasnya merasa bisa semua, tiba-tiba menjadi sombong. Akhirnya membuat tandingan pengajian di tempat yang sama, cuma beda tembok saja. Kiainya di sini, dia buat pengajian di sebelahnya.
Santri semua sombong. Dan karena sombongnya sudah tidak sopan santun lagi ke guru yang mengajarnya tadi. Sering nantang debat dan sebagainya. Kemudian santri yang cerdas itu pulang. Kata gurunya, dia silakan pulang ke negaranya. Ilmunya tetap ada di sini. Kiainya bilang begitu. Dia biarkan pulang di negaranya. Ilmunya tetap ada di sini. Pulang di sana apa nggak bisa apa-apa dia. Boro-boro ngaji, khotbah lagi boleh bisa. Ilmunya balik lagi. Itu pentingnya ridho dari guru. Maka jika ngaji, carilah ridho guru. Nah, Ibnu Abbas teka sing ditekani lagi turu sampai duhur pengertiannya. Tuh, hatta yakhruja ilayya ad-duhra, sampai dia keluar pada saya pas waktu duhur. Fayaqulu mata kunta. Kemudian kang lagi turu mau kiai kan? Kang arep ditakoni Ibnu Abbas kan. Ngomong, singawi kapan nih kan? Jadi sih, lamun kita singawi kapan? Singawi kapan? Jadi sih, sebenarnya pegel cilik kapan? Tuh. Huna mata kunta huna ya ibnu Amir Rasul. Anak paman Rasul, singawi kapan nih kan? Fa'aqulu, kemudian saya kata Ibnu Abbas menjawab, mundu zamanin tawil wisuwe, sejak zaman yang panjang, maksudnya wisuwe. Fayaqulu, apa itu? Bima atau bi'sama sonata halla a'lam tani, kata gurunya, Sira ngapain aja? Beri-beri kita lagi turun jadi jangan. Faqul aratu an takhruja ilayya wa qad qadaita hajat. Pengen sih cari Ibnu Abbas muka panjenengan mene ketemu kula mungkarna sampeyan lagi melanjutkan hajatnya turu maksudnya, maka aku biarkan saja. Tuh, bapak-bapak gini. Ada yang dekat dengan kiai nggak Pak? Kalau saya yang nggak sibuk banget kayak kiai enggak. Orang biasa-biasa saja, banyak pelang-peling belum waktu banyak kosong. Kalau saya datang ke rumah kiai sedang tidur, saya memilih nunggu atau balik lagi dan tidak mau nyuruh suami, istrinya atau anaknya itu bangunkan. Bapak-bapak tahu nggak? Itu nggak istirahat. Contoh gampangnya lah, buahnya istri saya Mbak Otong tuh. Terus saya berpendapat dia itu karena capek. Sehari semalam itu tidur Pak, cuma dari jam 12 sampai menjelang subuh. Sepanjang siang tidak berhenti menerima tamu. Dan kalau tidur dia mintanya dibangunkan kepada istrinya. Jadi siang mula-mula itu aku namping tentang itu sampai setelah itu habis ngaji itu kemudian tamu sampai jam 12 diladenin terus. Maka kalau saya datang ke seorang kiai lagi tidur, saya sangat menghormati karena waktu bagi kiai itu sangat berharga dan istirahat itu mahal harganya. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, jika kepada orang yang sibuk sedang tidur, kitanya saja yang lega. Besok kesebelah ini insya Allah sampaikan saja ya, saya kesini. Misalnya begitu. Pada orang yang sibuk begitu. Saya tahu kiai-kiai yang sangat sibuk, banyaknya penyakit disebabkan karena capek luar biasa. Tuh. Bagi yang masih muda mah nggak percaya ada lempo ya. Duh, saya sekarang setelah 50 tahun lebih, benar ada yang namanya capek itu ada. Lempo itu pokoknya kudu istirahat. Sebelum 50 Pak, Masya Allah. Sebelum 50 itu saya Pak, muter-muter naik motor setengah hari.
kemudian si enggak capek nggak apa-apa istirahat, nginum aja. Loyong metu lagi pulang jam 12 malam. Sekarang setelah umur 50 lebih sedikit, kudu ada gelelengnya Pak, walaupun setengah jam atau 1 jam. Kudu ada istirahatnya. Dulu mah nggak pernah istirahat. Nah, maka bahwa ada leboh tuh baru percaya sekarang aja. Dulu sih nggak pernah. Gelap, kok ngomong gelap. Dulu mah begitu. Nah maka kata Rasulullah SAW, mata punya hak, kaki punya hak, tangan punya hak, seluruh tubuh kita ini punya hak kata Rasulullah. Maksudnya jangan diporsir, waktunya istirahat, waktunya megawai. Baik, kita lanjutkan. Wa fi riwayatin anhu qala wajadu aktsara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda hadzal hayy al-ansar. Kata Ibnu Abbas, saya mendapatkan banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ansar. Wallahi in kuntu la adir rajula minhum yuqal wa na'im falau syi'tu yuqadali fa ad'uhu hatta yakhruja la astatiba bidzalika hadisah. Seandainya dikatakan kepadaku orangnya sedang tidur, bagaimana saya tunggu sampai dia datang kepada untuk mendapatkan ilmu. Ini sesuai dengan pasal di atas, hikayat ijtihad wa imati salaf fi tahsil ilmi. Betapa ulama-ulama zaman dahulu, ulama salaf untuk mendapatkan ilmu seserius itu. Bagian bayang nanti sesuai sing penting oleh ilmu. Bahkan ulah sampean, loh, pokoknya teman saya balik. Gitu sebenarnya gitu. Ya orang oleh ilmu, tidak ada istihadnya, tidak ada kesungguh-sungguhannya. Wong dente itu wah. Tuh. Orang zaman dahulu beda banget. Fandur ila apa itu? Hablil ummah wa mahabbatihi lil ilmi wa ta'dhimihi ahlahu. Kata pengarang kitab ini, lihat coba ulama-ulama umat zaman dulu yang hebat-hebat dan kecintaannya terhadap ilmu dan mengagumi ilmunya dan ahli ilmunya, warubbati fihi, dan juga kecintaannya terhadap ilmu. Wa qad kana radhiyallahu anhu yaqul dalaltu taliban fazaztu matluban. Saya rendahkan sebagai pencari ilmu dan saya muliakan yang dicarinya. Yang dicarinya itu adalah ilmunya. Maka gampangnya mungkin nih Pak, kalau ditarik ke majelis ini, ya luruh ilmu itu telaten, serius, beli gampang putus asa, beli gampang lah blenak, paling pula blenaki, beli mengkonon beli Pak, lah masih enak, nganggo AC, empuk, pay jemuran bisa. Ibu apa tuh? Pengen jadi orang hebat, serius, nunggu. Nah ilmu luar biasa. Artinya walaupun kita tidak seperti itu ya seperapate lah. Anak seru-seru sih apa? Anak seru-seru ya, anak nemennya dan sebagainya. Wa qila lahu radhiyallahu anhu bima adraktal ilma faqala bisilan su'ul wa qalbin aqul wa qafin badul. Ibnu Abbas ditanya, bima adraktal ilmu, bagaimana kamu bisa mendapatkan ilmu yang hebat itu? Faqala, dia jawab, bilisan sa'ul, dengan lisan yang banyak bertanya. Gak boleh ngerti, takon. Wa qalbin aqul, dengan hati yang berakal, ketajaman nurani. Wa qafun badul, dan dengan murah. Wa li ba'dihim al-ilmu fi ju'i wa dhul wa mihnatin wa bu'din anil aba wa ahli wal watan. Luruh ilmu itu ya kempong, ya hina, ya ada sing keluarga, terpisah dari ayah, dari keluarga, bahkan terpisah dari negara. Al ilmu fi ju'in wa dhul wa mihnatin wa bu'din anil aba wal ahli wal watan. Goleti ilmu itu ya kempong, ya sengsara, ya blenak,
ada sing bapak dari keluarga bahkan jauh dari tanah kelahirannya walaupun. Walau kana kasbul ilmi ashar hirfah lama kana dujalin al-ardi fi zaman. Oh, di bawahnya ada Wansad Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i bersair. Ini yang bersair Imam Syafi'i. Wa ansyadalan bersair Asy-Syafi'i Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i bersair. Bahkan Imam Syafi'i itu punya kitab isinya kumpulan syair. Kumpulan nasib-nasib. Innal habibal mustafa dzurafati wa duwafa. Arane syair. Kun lamun niki niku sajak puisi. Nikanae nasyid. Bahasa Arabnya nasyid. Wa ansyada Syafi'i, Imam Syafi'i berpuisi. Siapa Imam Syafi'i? Orang hebat yang luar biasa. Tiba-tiba di Cirebon ada wong beli hebat beli apa? Jangan bernasib haram. Raimi. Pinter saat makar Imam Syafi'i. Aduh, sebenarnya. Gara-gara hafal kulo bid'atin dolala wa kulo dolala. Cari Imam Syafi'i, akhi lan tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bi bayani dukain wa hirsin wa jatihadin wa bulghatin wa suhbati ustadin wa tuli zamani. Akhi, saudaraku, lan tanalul ilma illa bisittatin, kamu tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Sa'umbika an tafsiriha bi bayani, akan aku terangkan kepadamu rinciannya berikut. Dukain, cerdas, menggunakan logika, akalnya. Wahirsin, semangat, sifat motivasinya tinggi. Beli pelalat, pengen mangkat ngaji ngitung dingin. Beli mangkat. Lah, tidak mikir, aduh, ya bagaimana tuh? Tidak hirsin. Hirsin itu motivasinya luar biasa, semangat gitu. Hirsin itu kalau dalam tasawuf artinya tamak, Pak. Hirsin artinya tamak. Tapi kalau dalam ilmu maksudnya semangat mencari ilmunya. Tamak dalam berilmu kan boleh. Wajtihadin tuh, dan bersungguh-sungguh. Jadi sungguh-sungguh. Kalau enggak sungguh-sungguh, wabul gotin, dan ada bekalnya. Bekal yang paling bagus adalah semangat dan takwa. Wasuhbati ustadin, dan menyertai ustad, guru. Wasuhbah. Ini kalau kata ilmu tasawuf, sebaik-baik berburu adalah as-suhbah. Suhbah itu menyertai gurunya kemana saja, kapan saja, pokoknya mengabdi habis, namanya suhbah. Wa tuli zamani, dan masanya panjang. Ngaji itu ya tuli zaman. Kalau zaman sekarang tuh disebutnya long life education, pendidikan seumur hidup. Wa tuli zaman. Jadi ngaji ku beli sedela. Ngaji ku beli sedela. Ragat Iqra 6 khatam. Terus kalau Imam Nawawi, Imam Nawawi berkata, jadi yang berkata Imam Nawawi, kalau ingin belajar madhab Syafi'i yang sesungguhnya selain karya Imam Syafi'i, adalah ada 2 imam yang hebat, Imam Nawawi dan Imam Romli. Kalau baca kitabnya beliau, artinya kita sedang belajar Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya yang paling hebat namanya Imam Al-Muzani. Maka Imam Muzani itu disebutnya Syafi'i kecil. Kalau Imam Ibnu Taimiyah yang paling hebat muridnya Imam Asy-Syaukani dan Ibnu Qayyim Az-Jauziyah. Nah, Imam Nawawi, beliau itu disebut komentator Syafi'iyah. Orang yang paling hebat menguasai pendapat-pendapat Imam Syafi'i. Kitabnya Pak, Imam Syafi'i, Imam Nawawi itu yang kecil, Arba'in Nawawi. Arba'in makanya disebutnya Nawawi, karya Imam Nawawi. Hadisnya 40.
Orang 40 pas, 44 dan 42. Itu kitabnya cilik tapi pengaruhnya yang besar. Kemudian nanjak ke atas Riyadhus Shalihin. Kemudian kitab Adhkar An-Nawawi, satu kitab kurang lebih 400 halaman, isinya zikiran semua tuh Pak. Zikir sholat macam-macam, zikir habis mau tidur, bangun tidur, doa pokoknya satu kitab isinya wiridan semua, doa semua tuh. Namanya Adhkar An-Nawawi. Nanjak sedikit lagi Riyadhus Shalihin tadi ya. Riyadhus Shalihin. Nanjak lagi, rada besar lagi, Syarah Sahih Muslim. Itu karyanya Imam Nawawi, kalau nggak salah 6 jilid. Kemudian besar lagi kitab Majmu' Fiqih. Kitab fikih Majmu' itu kalau nggak salah nggak 24 jilid, 17 jilid. Itu mensyarahi kitab Al-Muhadzab karya Imam Abu Ishaq Asy-Syarazi. Kalau Al-Muhadzabnya saya punya, tapi kalau Majmu'nya nggak punya. Larang tuh kayaknya ada 3 juta. Emang duit aku gue. Harga larang. Kalau Al-Muhadzabnya cuma segini nih, dua kitab ini aja, 2 jilid segede-gede ini. Baik, kita lanjutkan. Kata Imam Nawawi, Nasya'a Syafi'i radhiyallahu anhu yatiman. Nasya' itu tumbuh. Maksudnya dia urip, tumbuh pada waktu kecil, yatiman yatim. Fi hijri ummihi, di pangkuan ibunya, dalam asuhan ibunya. Sing awit cilik wis yatim diasuh oleh janda. Ibunya maksudnya, ibunya janda. Fi qillati isin wa diki halin. Killah artinya sedikit, is kehidupan, dikerupak hal keadaan. Maksudnya susah payah hidupnya. Tidak mengalami kemewahan. Berarti hidupnya sesak rupak. Bukan orang kaya. Wa kana fi sobahu yujalisul ulama. Tapi pada waktu masih kecil dia selalu bergaul, duduk-duduk dengan para ulama. Wa yaktubu ma yastafiduhu fil idham wa nahwiha li ajzihi anil waraq hatta mal'u minha khubaban. Bakal lagi ngaji Imam Syafi'i itu nulis apa saja yang dia anggap penting fil idham pada balung. Kenapa nulisnya di balung wanahwi atau yang sepadan, yang sebenarnya li ajzihi anil waraq, karena tidak mampu beli kertas. Saking miskinnya Imam Syafi'i, maka nulis ilmu itu anak pangling balung, anak pangling kulit, kulit hewan dan sebagainya. Kulit hewan kan di sana murah karena di sana hewan banyak. Kenapa li ajzihi anil waraqi hatta mala'a minha qabaya, sampai di kemahnya Pak, di tempat di mana dia menetap, banyak sekali tulang belulang, kulit-kulit binatang, kulit pohon, isinya ilmu, tulisan. Tuh. Ini yang cerita Imam Nawawi menceritakan Imam Syafi'i. Waruya anal Imam Syafi'i, dikisahkan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu hafidhul Quran wa huwa ibnu sab'i sinin. Imam Syafi'i hafal Al-Quran umur 7 tahun. Ada yang 6, ada yang bilang 12. Kitab ini sab'i sinin wa huwa ibnu sab'i sinin, dia anak laki-laki berumur 7 tahun. Wa hafidhul Muwatta, dan hafal kitab Al-Muwatta li Imam Malik, bagi gurunya Imam Malik, wa ibnu Asri sinin, dia berumur 10 tahun. Kitab Al-Muwatta itu segini loh Pak, tebalnya. Kitab hadis Al-Muwatta karya Imam Malik itu kitab pertama yang ditulis secara lengkap dan tebal dalam hadis. Itu kitab Al-Muwatta karya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Setebal ini kitab Al-Muwatta. Itu hafal beliau kitab Al-Muwatta itu umur 10 tahun. Dan menghafalkan hadis itu lebih susah dari Quran. Coba aja bapak-bapak pegang hadis 1 lembar, pegang Quran 1 lembar, cepat Quran. Karena Quran itu enak bahasanya.
Beda banget dengan hadis. Nah, wa udina lahu syaikhuhu wa adina lahu syaikhuhu Muslim bin Khalid Az-Zanji fil ibta wa huwa ibnu khamsa asrata sana. Gurunya namanya Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji mengizinkan fil ibta untuk berfatwa wa huwa ibnu khamsa asrata sana. Imam Syafi'i 15 tahun sudah diizinkan berfatwa untuk mengeluarkan hukum. Ulama yang berfatwa diizinkan gurunya. Zaman dahulu itu orang berfatwa itu harus minta izin sama guru. Berfatwa itu artinya boleh menetapkan hukum, boleh menjelaskan apa saja atas ketetapannya. Imam Syafi'i umur 15 tahun sudah berfatwa, diizinkan oleh gurunya. Namanya gurunya Imam Muslim bin Khalid. Wa qala lahu, dikatakan kepada Imam Syafi'i, "Abdi ya Aba Abdillah, faqad wallahi anna laqi antukta." Kata gurunya Syafi'i, "Berfatwalah kamu, demi Allah, kamu sudah bisa berfatwa." Saking hebatnya. Nah, 15 tahun sudah berfatwa, itu kan hebat sekali. Kemudian yang mengapa kisah ini ada di sini dalam kitab ini, bukan sekedar untuk menceritakan Imam Syafi'i sekian tahun. Itu di atasnya Pak, Imam Syafi'i yatim, diasuh oleh ibunya seorang diri. Saking beli kuat nuru kertas nulis ini balung. Kuatnya kuat. Berarti untuk menjadi yang hebat seperti itu ada perjuangan, ada penderitaan, ada semangat, ada istiadat sebut. Maksudnya begitu. Jadi bakal pengen ngaji berarti semangat. Gerimis itu mantap kan. Tapi kita nanti telepon. Men, anak mau beli, anak mau papat, ya wis kita tekan. Doa anak mau gede beloro, ya wis ditekan. Tapi bapakku dan gede aja tekan, kita ditekan. Kenapa? Saya tidak mau menyiksa bapak-bapak. Aja pura-pura soleh dan sini ngomong apa? Bapakku dan gede, bakal gerimis mah nunggu telepon. Saya tanya dulu, anak mau beli, bakal anak ngaji, bakal lengkap. Baik, ada yang ditanyakan? Bisa jam sana. Pokoknya ngaji aja sesuai batas maksimal jam sana. Bakal isai jam itu peragat jam setengah sana. Nah, sekarang selesai sholat dari masjid itu jam 8. Maka mene itu menit tekankan jam sana, jam dulu itu menit. Bis pokoknya jam sana ngaji kudu tutup. Bakal tutup isai jam dulu. Bakal isai jam itu ngaji tutup jam setengah 9. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.